Skandal Enron Corporation. Salah satu skandal bisnis yang paling pahit yang harus ditelan oleh Amerika adalah skandal kebangkrutan Enron Corporation. Enron merupakan perusahaan terbesar ke-7 dari 500 perusahaan bonafit di Amerika Serikat. Sekaligus merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika. Enron mengumumkan kebangkrutan mereka secara tiba-tiba pada tanggal 2 Desember 2001. Perusahaan energi terbesar ini jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang lebih dari 1 miliar dolar dan tanpa sepengetahuan publik. Sebenarnya, selama kurun waktu 7 tahun terakhir, Enron menyembunyikan kerugian dan melebih-lebihkan laba perusahaan hingga 600 dolar. Hal ini dimaksudkan agar investor tetap tertarik pada saham Enron. Enron didirikan pada tahun 1985 oleh sebuah perusahaan, Houston Natural Gas, dengan Internote, sebuah perusahaan lain dalam pemipaan minyak sebagai hasil merger yang diwajibkan oleh peraturan perundangan pemerintah federal Amerika. Di tahun 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik Portland General Electric Corp senilai 2 miliar dolar. Pendapatan Enron meningkat tajam dari 2 miliar dolar menjadi 7 miliar dengan jumlah karyawan sebanyak 2.000 tenaga kerja yang awalnya hanya 200 tenaga kerja. Tidak cukup hanya dengan prestasi tersebut, Enron kemudian membentuk Enron Online atau EOL pada bulan Oktober 1999. Dalam waktu sekejap, EOL berhasil melaksanakan transaksi sebesar 335 miliar dolar pada tahun 2000. Pada tanggal 2 Desember 2001, dunia perekonomian dikejutkan dengan munculnya berita yang berasal dari Houston di Texas, Amerika. Enron, industri terbesar ke-7 di Amerika yang sekaligus merupakan perusahaan energi perdagangan terbesar di Amerika, menyatakan kebangkrutannya. Yang lebih memprihatinkan, kebangkrutan tersebut bukan dikarenakan perekonomian dunia yang sedang melemah, melainkan disebabkan oleh kesalahan fatal dalam sistem akuntan mereka. Selama 7 tahun terakhir, Enron melebih-lebihkan laba dan menutupi hutang-hutang mereka. Terjadinya penurunan nilai rating investasi perusahaan disebabkan hutangnya yang terlalu besar, yang sebelumnya tidak tercatat dalam neraca, kemudian diklasifikasikan ulang sehingga tercatat dalam neraca. Hutangnya tidak hanya sebesar 13 juta dolar, tetapi bertambah hingga sebesar 38 juta dolar. Arthur Andersen ikut berperan penting dalam menyusun pembukuan kreatif Enron. Lebih buruk lagi, kantor hukum yang merupakan penasihat Enron, Vinson dan Atkins, juga dituduh ikut andil dalam korupsi skala dunia ini karena telah membantu membuka partnership kontroversial yang dianggap sebagai awal dari kehancuran Enron. Lalu, dari mana Enron membiayai partnership tersebut? Enron mendanai mereka dengan meminjamkan saham Enron di induk perusahaan kepada Enron atau anak perusahaan sebagai modal dasar partnership tersebut. Secara singkat, Enron sebenarnya mengadakan transaksi dengan dirinya sendiri, namun secara tertutup. Enron tidak pernah mengungkapkan operasi ini dari partnership tersebut dalam laporan keuangan yang ditujukan kepada pemegang saham. Lebih jauh lagi, Enron bahkan memindahkan utang sebesar 690 juta dolar yang ditimbulkan untuk perusahaan ke partnership tersebut. Akhirnya, laporan keuangan dari induk perusahaan terlihat sangat atraktif. Arthur Andersen adalah salah satu KAP terbesar di Amerika yang saat itu menangani pemeriksaan keuangan Enron. Sebagai salah satu KAP terbaik di Amerika, seharusnya Arthur Andersen menjunjung tinggi kode etik profesi akuntan. Salah satunya mengungkap jika ada ketidakwajaran dalam proses keuangan perusahaan. Namun Arthur Andersen justru melanggarnya dengan membantu Enron untuk menyusun rekayasa pembukuan kreatif yang merugikan banyak pihak. Dari kasus di atas, terdapat 2 senator yang bereaksi terhadap skandal ini. Mereka adalah Paul Sarbanes dari Maryland dan Michael Outley, wakil rakyat dari Ohio. Akibat dari reaksi mereka adalah timbulnya Sarbanes-Oxley ACT atau disebut juga Public Company Accounting Reform and Investor Protection
ACT of 2022 yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, yaitu George W. Bush pada tanggal 30 Juli 2022. Undang-undang ini diharapkan dapat mengangkat kembali citra akuntan yang baik. Semua perusahaan publik yang listing di New York Exchange diwajibkan untuk mematuhi terhadap aturan ini. Perusahaan publik di Indonesia yang listing di New York Exchange juga harus tunduk pada ketentuan Sarbanes-Oxley ACT tersebut. Selain terikat oleh ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan atau BAPEPAM-LK, di Indonesia masih sedikit perusahaan yang sudah menerapkan Sarbanes-Oxley ACT, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dalam Sarbanes-Oxley ACT terdiri dari 11 title dan 68 section. Ini diatur tentang akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan good corporate governance, dan yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Dengan demikian, diharapkan dapat memperbaiki praktek good corporate governance. Selain itu, diatur pula mengenai hal-hal sebagai berikut. Poin pertama, membentuk Public Company Accounting Oversight Board yang bertujuan untuk mengawasi audit atas perusahaan publik dan melindungi kepentingan investor. Poin kedua, melarang jasa non-audit. Hukum secara spesifik melarang kantor akuntan publik untuk melakukan 8 jasa non-audit, yaitu pembukuan, desain, dan implementasi sistem keuangan, jasa penilaian, jasa aktuaris, outsourcing, jasa audit intern, fungsi manajemen atau sumber daya manusia, broker pialang, penasehat investasi atau jasa investment banking, jasa hukum, dan jasa profesional lainnya yang tidak berhubungan dengan audit. Poin ketiga, perputaran partner. Pemimpin atau coordinating partner, audit atau concurring reviewer tidak dapat memberikan jasa audit kepada klien yang sama lebih dari 5 tahun berturut-turut. Poin keempat, laporan kepada komite audit. Auditor diharuskan untuk melaporkan kepada komite audit tentang semua kebijakan akuntansi yang berlaku, perlakuan informasi keuangan, dan informasi penting lainnya yang telah didiskusikan dengan manajemen. Poin kelima, penugasan auditor dibutuhkan 1 tahun. Poin keenam, studi tentang kewajiban perputaran kantor akuntan publik akan dilaksanakan oleh General Accounting Office. Poin ketujuh, perusahaan harus membuat sistem pengendalian intern melalui jasa kantor akuntan publik. Singkatnya, Sarbanes-Oxley ACT adalah suatu ketentuan mengenai akuntabilitas, praktik akuntansi, dan keterbukaan informasi pada perusahaan publik yang listing di NYSE serta termasuk pula tata cara pengolahan data. Ketentuan mengenai audit kontrol internal sangatlah esensial bagi good corporate governance. Adanya audit kontrol internal meyakinkan baik investor maupun stakeholder lainnya bahwa perusahaan memiliki sistem dan prosedur kontrol internal yang baik. Salah satu seksi yang ada dalam Sarbanes-Oxley ACT adalah seksi 404 yang mengatur tentang penilaian manajemen atas pengendalian internal. Seksi 404 memuat ketentuan yang mewajibkan penyediaan audit Sarbanes-Oxley ACT tahunan yang menunjukkan efektivitas kontrol internal atas pelaporan keuangan dan memperoleh pernyataan dari auditor eksternal bahwa kontrol telah berjalan efektif.
Ketentuan ini menuntut perusahaan untuk memahami, mendokumentasi, dan menyempurnakan kontrol internal terkait pelaporan keuangan dengan terus meningkatkan akurasi proses bisnis dan informasi transaksionalnya, serta membangun perbaikan proses secara berkelanjutan. Selain itu juga mengharuskan perusahaan melakukan penilaian terhadap efektivitas, struktur, dan prosedur pengendalian internal pada setiap akhir tahun fiskal. Sarbanes-Oxley ACT Section 404 menerangkan tentang poin pertama, tanggung jawab manajemen terhadap internal controls over financial reporting. Poin kedua, atestasi manajemen terhadap efektivitas internal control over financial reporting berdasarkan pengajuan yang dilakukan. Poin ketiga, auditor harus melakukan atestasi dan melaporkan evaluasi atas laporan manajemen. Untuk mendukung pernyataan atas efektivitas pengendalian internal dalam perusahaan adalah upaya manajemen dalam memastikan lingkungannya pengajuan atas efektivitas pengendalian internal adalah dengan melibatkan internal audit dalam memantau dan melakukan pengujian atas efektivitas pengendalian internal perusahaan. Penerapan Sarbanes-Oxley ACT sangat berdampak pada tugas dan tanggung jawab manajemen perusahaan, khususnya pada bagian internal audit. Hal ini dikarenakan penerapan Sarbanes-Oxley ACT Section 404 mewajibkan manajemen untuk memberikan laporan atas pengendalian internal perusahaan. Artinya, internal auditor harus memeriksa pelaksanaan pengendalian internal di perusahaan untuk dapat dilaporkan dan diberikan opini oleh auditor eksternal. Dengan adanya keterlibatan langsung auditor internal di dalam melakukan pengujian atas efektivitas pengendalian internal dalam laporan keuangan, maka manajemen mengharapkan bahwa hasil pengujian tersebut dapat dijadikan dasar bagi manajemen untuk memberikan pembuktian bahwa pernyataan manajemen atas dasar pengendalian internal atas laporan keuangan telah diuji dan didukung oleh bukti yang memadai. Internal audit menjadi bagian yang penting dalam penerapan Sarbanes-Oxley ACT, terutama dalam kaitannya dengan perwujudan Good Corporate Governance. Laporan atas pengendalian internal yang diwajibkan dalam Sarbanes-Oxley ACT Section 404 dilaksanakan oleh manajemen dengan mengacu pada hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh internal audit. Oleh karena itu, penerapan Sarbanes-Oxley ACT Section 404 tidak dapat dilepaskan dari bagian internal audit perusahaan. Dengan demikian, maka dengan adanya Sarbanes-Oxley ACT, internal auditor mempunyai pekerjaan dan tanggung jawab yang baru sehubungan dengan keterlibatannya dalam proses implementasi Sarbanes-Oxley ACT di perusahaan yang menerapkannya. KAP The Big Four merupakan 4 kantor akuntan berskala internasional yang terbesar saat ini, yang menangani sebagian besar audit bagi perusahaan, baik terbuka maupun tertutup. The Big Four awal mulanya The Big Eight. Nah, The Big Eight adalah kantor-kantor akuntan yang disebut sebagai The Big Eight, menggambarkan dominasi 8 kantor akuntan terbesar pada abad ke-20. Lalu setelah The Big Eight, terciptalah menjadi The Big Six. The Big Six adalah kompetisi di antara kantor akuntan semakin insentif, lalu menjadi The Big Five. The Big Five adalah PricewaterhouseCoopers dengan Cooper and Lybrand menjadi PricewaterhouseCoopers. Lalu terpecah lagi menjadi The Big Four. The Big Four adalah alasan kenapa keempat perusahaan tersebut menjadi julukan Big Four, karena memiliki aset yang besar dari jaringan luas. Selain itu, keempat perusahaan ini kerap melayani perusahaan global Fortune 500. Sebenarnya,
Pada kisaran tahun 1980-an, terdapat 8 perusahaan besar di dunia yang sama-sama bergerak di bidang ini. Kasus terkait, kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar 63 miliar. Komisaris PT KAI, Hekinus Manau, yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan, mengatakan laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manen. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Untuk tahun 2004, audit oleh BPK dan Akuntan Publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan Komisaris PT KAI, yaitu Hekinus Manau, menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimaksud sebagai pendapatan PT KAI selama 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak atau SKP pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 9,2 miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2003. Tentuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Akan tetapi, menurut Hekinus, bantuan pemerintah dan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan. Berdasarkan kaitannya dengan kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI, auditor eksternal dinyatakan ada mempunyai hubungan dengan kasus manipulasi tersebut. Menteri Keuangan terhitung sejak tanggal 6 Juli 2007 membekukan izin akuntan publik Dr. Handes Salam Manau yang merupakan pimpinan rekan pada kantor akuntan publik S. Manau Sofwan